warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 Hukum Tata Negara kelas 2 IHMA akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan kami dari kelompok 8 Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Humaira dengan NPM 2551035. Perkenalkan, nama saya Devita Artawijaya dengan NPM 2551037. Saya misalnya Jelika Sepdulisias Tumeyang dengan NPM 2551060. Saya Kirana Nisa Andika dengan NPM 2551175. Saya Michelle dengan NPM 2551125. Selamat menyaksikan. Dengan konstitusi sebagai norma yang tertinggi yang menjamin prinsip demokrasi dan keadilan. Asas penting HTN seperti supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan checks and balance harus dijaga agar pemerintahan berjalan transparan dan adil. Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, mempengaruhi desain demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, termasuk langkah memisahkan pelaksanaan pemilu sesuai putusan MK. Undang-Undang NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh sistem ketatanegaraan, termasuk penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga pemilu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena itu, setiap perubahan sistem pemilu harus tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi. Melalui pasal 22E Undang-Undang NRI 1945 menetapkan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, perkembangan sistem pemilu juga dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi seperti putusan nomor 135 PUU 22 2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas demokrasi. Putusan ini memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Artinya pemilu tidak lagi dilakukan secara serentak tiap daerah. Hal ini membuat perubahan yang cukup besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Seperti yang kita tahu, pemilu adalah cara utama rakyat untuk menyalurkan kedaulatan dan memilih pemimpin. Tetapi pemilu serentak sering dianggap terlalu kompleks karena terlalu banyak yang harus dipilih dalam kurun satu waktu. Nah, maka itu putusan kali ini itu membuat pemilu ini lebih fokus dan lebih teratur dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Namun di sisi lain ada juga tantangan yang muncul. Misalnya ketidakpastian hukum di masa transisi, pergeseran masa jabatan, sampai risiko kebijakan pusat dan daerah yang jadi kurang sinkron. Selain itu, para ahli juga mengingatkan bahwa perubahan seperti ini harus tetap sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga perlu menjaga batas kewenangannya agar tidak melampaui batas prinsip pembagian kekuasaan. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Namun, tetap diperlukan pengaturan yang matang agar demokrasi tetap berjalan lebih stabil, konsisten, dan tetap mencerminkan kedaulatan rakyat. Jadi, putusan MK nomor 135 garis miring PUU garis miring 22 Romawi garis miring 2024 itu mengubah cara pemilu kita. Jadi dipisah antara nasional dan daerah. Sebenarnya ada sisi baiknya. Jadi pemilu itu bisa jadi lebih fokus, gak chaos kayak pemilihan serentak seperti sebelumnya. Tapi di satu sisi itu ada risikonya, bisa aja koordinasi antara pemerintah pusat sama daerah itu nggak sinkron. Terus belum lagi biaya politik yang bisa makin besar. Terus juga bisa jadi ada konflik gitu. Terus belum lagi ada risiko konflik atau ketidakpastian hukum di masa peralihan. Nah, walaupun gitu, pemilihan ini juga ngasih ruang besar buat daerah. Jadi, demokrasi lokal itu bisa lebih kuat dan lebih akuntabel. Dahulunya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikenal sebagai negatif legislator, hanya membatalkan norma saja. Namun sekarang Mahkamah Konstitusi mulai masuk ke wilayah pembentukan norma. Artinya bagaimana?
Tafsir hakim bisa mengarah kepada Mahkamah Konstitusi. Isi undang-undang dan dampaknya akan terasa langsung kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ruang legislasi jadi makin sempit. Produk undang-undang yang sudah disahkan bisa saja dikoreksi atau bisa diubah arah substansinya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Di lain sisi, pemerintahan Indonesia juga tidak lagi aman karena kebijakan publik kini rawan dibatalkan lewat judicial review. Inilah yang disebut dengan judicialization of politics. Politik masuk ke ruang pengadilan. Masalahnya sudah jelas, legitimasi demokrasi bisa tergerus. Keputusan penting negara tidak lagi sepenuhnya diwakilkan oleh rakyat, tapi oleh tafsiran hakim konstitusi. Kalau tidak direspon cepat oleh pembentukan undang-undang, resikonya adalah yang pertama adalah konflik antar lembaga negara, lalu yang kedua adalah ketidakpastian hukum di negara Indonesia, lalu yang ketiga adalah ini bukan sekadar dinamika hukum, ini soal arah sistem ketatanegaraan Indonesia ke depannya. Dengan demikian selesailah presentasi kami pada malam hari ini. Kami dari kelompok 8 Hukum Tata Negara mengundurkan diri. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan kejelasan dan dapat memberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Thank you. Danke. Mau lihat? Yes.